Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita bakal belajar tentang peran lembaga keuangan bank dalam perekonomian. Dengan indikator materi, mendeskripsikan karakteristik lembaga keuangan bank, mengelompokkan jenis bank berdasarkan kepemilikan, pengelolaan, dan kegiatan perbankan yang diselenggarakan. Mendeskripsikan produk keuangan bank, membedakan bank umum dan bank sentral, menganalisis peran bank dalam perekonomian, studi kasus. Video ini dibuat untuk mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh Ibu Putih Ulfa Kamalia SPD MPD. Dari kelompok 2 Pendidikan Ekonomi 2024D, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Mari kita bahas lembaga keuangan. Menurut Kasmir, 2012, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa lainnya. Fungsi utama bank, 1. Menghimpun dana atau simpanan, artinya bank menerima simpanan dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti giro, tabungan dan deposito, yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. 2. Menyalurkan dana, artinya dana yang dihimpun dari nasabah disalurkan kembali kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan kredit untuk berbagai keperluan. 3. Perantara pembayaran, bank bertindak sebagai penghubung atau perantara dalam berbagai transaksi keuangan, memastikan pembayaran berjalan lancar antar nasabah atau pihak lain. Adapun karakteristik lainnya dari bank antara lain: 1. Berorientasi keuntungan. Sebagai badan usaha, bank bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana dan layanan perbankan yang diberikan. 2. Diawasi otoriter. Operasional bank diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan publik. 3. Bagian dari sistem keuangan. Bank merupakan komponen vital dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara, serta beroperasi di bawah regulasi yang ketat. 4. Pilar kepercayaan. Keberadaan bank yang saling terkait menjadikannya pilar penting dalam industri perbankan, yang keberlangsungannya penting untuk stabilitas ekonomi. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 4. Pertama, bank milik pemerintah. Kedua, bank milik swasta. Ketiga, bank asing. Terakhir, bank milik koperasi. Pengertian bank milik pemerintah sendiri adalah bank yang akta pendirian dan permodalannya dimiliki oleh pemerintah. Bank ini juga sering disebut BUMN. Contohnya PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara. Selanjutnya, bank milik swasta. Bank ini didirikan dan permodalannya dilakukan oleh individu atau badan-badan hukum yang terintegrasi di dalam negeri. Contohnya ada PT Bank Sentral Asia, Bank Nusa, Bank Lipo, Bank Niaga. Kemudian bank asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri, seperti Bank of American, Citibank, Bangkok Bank. Yang terakhir ada bank milik koperasi, bank yang didirikan oleh badan hukum berbentuk koperasi. Untuk modalnya berasal dari himpunan dana anggota koperasi tersebut. Jenis bank berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama, bank konvensional, yakni bank yang memiliki kegiatan secara konvensional dan mengacu pada standar-standar umum pengelolaan perbankan yang diatur baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua ada bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam dan hukum Islam, yang kemudian diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI. Selain itu, bank syariah juga tidak diperkenankan untuk menawarkan produk yang mengandung gharar, ketidakpastian, maisir, perjudian, riba, penetapan bunga, dan mengandung unsur keharaman. Adapun kegiatan-kegiatan bank dibagi 3 jenis. Pertama ada bank umum, kedua bank pengkreditan rakyat, ketiga ada bank campuran dan asing. Jenis-jenis produk keuangan bank. Jenis simpanan.
Jenis simpanan giro produk bank yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilet giro dan dianggap sebagai dana murah karena bunga yang ditawarkan kepada nasabah relatif yang rendah. Selanjutnya ada tabungan. Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan bank bisa juga melalui anjungan tunai mandiri atau buku tabungan atau kwitansi dan slip penarikan. Lalu selanjutnya ada deposito, yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, jadi penarikan uang dari simpanan ini bisa dilakukan sesuai jangka waktu tertentu. Misalnya saya deposit sebesar 1 juta dalam jangka waktu 1 tahun, maka uang saya akan dicairkan pada 1 tahun ke depan. Menyalurkan dana. Yang pertama ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, contohnya membeli 100 perumahan kredit sepeda motor dan kebutuhan pribadi lainnya. Selanjutnya ada kredit investasi, diberikan kepada nasabah yang melakukan investasi atau penanaman modal, contohnya membangun pabrik, membeli peralatan pabrik, dan lain sebagainya. Lalu ada kredit profesi, yaitu kredit diberikan kepada nasabah khusus seperti dosen, dokter, atau pengacara. Nah, biasanya digunakan untuk keperluan bisnis mereka seperti membuka kantor baru atau membeli peralatan untuk bekerja. Kredit modal kerja, yaitu digunakan oleh pengusaha dan biasanya dalam waktu pendek, contohnya kredit untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar bahan baku, dan modal kerja lainnya biasanya. Jasa layanan. Transfer adalah jasa pengiriman uang dari bank satu ke bank yang lain. Selanjutnya ada yang namanya clearing, yaitu proses penagihan dan penyelesaian utang piutang antar bank yang lokasinya masih dalam satu kota. Contohnya, Ani adalah nasabah BCA sedangkan Budi adalah nasabah BRI. Ani memberikan cek sebesar 10 juta kepada Budi, lalu Budi memberikannya ke banknya, yaitu Bank BRI. Lalu di hari yang sama Budi memberikan cek juga sebesar 7 juta kepada Ani. Lalu Ani memberikannya ke banknya, yaitu Bank BCA. Setelah itu Bank BRI menagih 10 juta ke Bank BCA. Bank BCA menagih 7 juta ke Bank BRI. Daripada mengirimkan uang tunai 2 kali, maka Bank BCA dan BRI bertemu di lokasi clearing yang diatur oleh Bank Indonesia. Hasilnya Bank BCA hanya perlu membayar selisihnya, yaitu 3 juta ke Bank BRI. Selanjutnya ada safe deposit box, seperti penyewaan tempat penyimpanan barang-barang atau surat berharga di suatu bank. Lalu ada kartu kredit, yaitu digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan membayar sejumlah barang yang dibeli, biasanya pada supermarket, dan bentuknya kartu. Lalu ada letter of credit, simpelnya ini seperti perjanjian antar bank saat melakukan proses ekspor impor, di mana penjual takut tidak dibayar oleh pembeli, sedangkan pembeli takut tidak dikirim barangnya oleh penjual. Maka dari itu bank bekerja sama antara bank si pembeli dan bank si penjual membuat surat jaminan, maka penjual dan pembeli merasa aman, karena jika pembeli tidak membayar kepada penjual, maka bank akan menagih uang kepada pembeli tersebut. Yang terakhir adalah bermain di pasar modal. Bank juga berperan dalam berbagai kegiatan di pasar modal, seperti bermain surat-surat berharga, saham, obligasi reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai perbedaan bank umum dan bank sentral. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang beroperasi melayani masyarakat untuk menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman. Contoh bank umum di Indonesia adalah BRI, BCA, Mandiri, BNI, Cimbe, dan lain-lain. Bank sentral merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter. Contohnya adalah Bank Indonesia atau BI. Fungsi bank umum terdiri dari 1. Penciptaan uang, 2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, 3. Penghimpun dana simpanan, 4. Mendukung kelancaran transaksi internasional, 5. Penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, dan yang keenam, pemberian jasa lainnya seperti menawarkan jasa membayar listrik, telepon, membeli pulsa telepon.
Adapun fungsi dari bank sentral antara lain: 1. Merancang dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Regulasi dan pengawasan perbankan. 3. Penyedia likuiditas darurat. 4. Pengelolaan cadangan devisa. 5. Pengaturan sistem pembayaran. Maksudnya adalah bank sentral menyediakan infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk sistem pembayaran suatu negara. 6. Pengumpulan data ekonomi dan analisis. 7. Komunikasi kebijakan seperti memberikan panduan tentang arah kebijakan moneter dan lain-lain. Tujuan utama dari bank umum adalah mencari keuntungan dengan tetap memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat. Sedangkan, bank sentral memiliki tujuan utama menjaga stabilitas moneter dan keuangan nasional. Produk bank umum. 1. Tabungan deposito giro. 2. Kredit KPR pinjaman usaha. 3. Layanan perbankan digital. Produk bank sentral. 1. Mengeluarkan uang. 2. Mengatur suku bunga acuan. 3. Operasi pasar terbuka. Selanjutnya, peran bank dalam perekonomian Indonesia. Perbankan memegang peran vital sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia dengan bertindak sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit untuk membiayai berbagai sektor. Satu, sebagai perantara keuangan, yaitu bank menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana, yaitu debitur atau pengusaha. 2. Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menyediakan kredit atau modal usaha, bank membantu pelaku ekonomi seperti UMKM, korporasi, dan industri untuk berkembang. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan bank, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan sistem perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Berikutnya contoh studi kasus penyaluran kredit makro BNI di Nusa Tenggara Timur. Program ini hadir untuk mendukung potensi besar daerah dalam pertanian, peternakan, dan usaha mikro. Masyarakat NTT menghadapi keterbatasan akses modal. Hal ini membuat pengembangan usaha sulit dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lambat. BNI melalui kredit mikro hadir sebagai solusi. Program ini bertujuan mendorong inklusi keuangan dan memperkuat sektor produktif. Tujuannya jelas, meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat usaha kecil dan menengah, serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Petani dan peternak ini lebih mudah mendapatkan modal kerja. Hasilnya, produktivitas meningkat dan akses pasar menjadi lebih luas. Pelaku usaha kecil mendapat kesempatan untuk memperbesar bisnis, menambah pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Program ini terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan ekonomi lokal, dan membangun ekosistem usaha yang mandiri. Penyaluran kredit makro BNI di NTT membuktikan bahwa perbankan dapat menjadi motor pembangunan daerah. Mari bersama mendukung pertumbuhan ekonomi melalui akses pembiayaan yang inklusif. Dari materi yang sudah disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Bank dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikan, pengelolaan, serta kegiatan yang dijalankan. Produk keuangan yang ditawarkan bank beragam, seperti tabungan, kredit, dan jasa layanan lainnya. Terdapat perbedaan mendasar antara bank umum yang melayani masyarakat luas dan bank sentral yang berfungsi mengatur serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara keseluruhan, bank berperan sebagai perantara keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan moneter, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan kita tentang lembaga keuangan bank. Mulai dari jenis-jenis barik produk yang ditawarkan, sampai peran bank dalam perekonomian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.